Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah la hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara saya kedengaran cukup baik atau masih agak kurang? Kedengaran baik, Ustadz. Oke, saya coba tes pakai headset. Nanti kita cek ya, lebih bagus ya. Nah, kalau sekarang gimana? Bagusan yang mana? Bagusan pakai headset, Ustadz. Berarti sekarang ya, kayak segini ya? Iya. Oke. Baik, kita mulai. Ya, materi hari ini kita akan membahas tentang pendalaman ya, lanjutan dari Ma'rifatul Insan, tapi kita akan sedikit saja membahasnya. Semoga nanti cuman sekitar 15 menit lah, paling enggak ya. Sedikit aja. Jadi kita yang penting main takeaways-nya dapat, padat gitu ya. Dan nanti kita akan sharing dialog, lebih ke sharing ya teman-teman. Ini saya juga berbagi saja untuk teman-teman. Jadi ma'rifah ini kan satu akar kata dengan arofa ya. Arofa atau kita arif ya. Kita mengetahui, al-arif. Kita mengetahui atau memahami, atau ta'aruf. Nah, itu sama tuh. Nah, unsur-unsur dari ta'aruf itu sendiri mencapai pada tingkat di mana misalkan contoh, saya mengenal, saya ta'aruf dengan zalika. Maka saya itu akan sudah bisa dipastikan saya itu mengetahui zalika itu umurnya berapa, dia anak keberapa, dia sedang sibuk apa. Bahkan kalau perlu saya tahu nih kesukaan minuman, makanan ya. Nah itu level ta'aruf itu udah sampai seperti itu. Sampai bisa kita memahami secara global personality dari seseorang. Nah itu namanya ta'aruf. Oke, kalau ada yang mau nikah, kan suka dibilang ya kita ta'aruf gitu ya. Nah CV kalau perlu tahu detail CV-nya gimana, background keluarganya. Nah itu konsep ta'aruf. Maka kalau kita belum sampai ke level itu pemahamannya, maka kita belum dianggap berteman. Kita belum dianggap untuk bisa saling memahami. Makanya ini juga menjadi concern di alumni semua insan sedikit. Ternyata selama ini kita hanya saling tahu, belum saling paham, belum saling mengenal. Walaupun secara global kita sudah termasuk dalam aruhul junudu mujanadah gitu ya. Tapi perlu follow up nih gitu. Dan ini bagian yang perlu diikhtiarkan. Kenapa? Karena salah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah dan Rasulullah itu adalah tentang kepastian bersatunya umat. Nah, akar dari persatuan itu ta'aruf, ya kan? Di ta'arufu, ya kan? Nah, Quran menjelaskan begitu ya. Ya, inna khalaqna min dzakari au unsa, ya kan? Su'uba wa qabail li ta'arufu, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum, ya, dan seterusnya. Jadi itu konsep dasarnya. Nah, fondasi inilah yang akan menjadikan nanti ada namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, dari ukhuwah Islamiyah itu nanti kemudian harapan peradaban Islam itu bangkit, harapan satu event atau satu state kondisi tertentu itu bisa tercapai dengan ideal atau dengan tatanan yang baik itu bisa tercapai. Dan itu ada kaidahnya. Nah, kaidahnya yang nomor satu, yang paling dasar itu adalah ta'aruf, bersatu. Nah, itu kaidah pertama untuk membangun peradaban. Nah, sebelum ta'aruf itu, ada lagi, yaitu kalau tadi ta'aruf kan kepada orang lain.
Nah ini sekarang sebelum itu kita juga harus ta'aruf pada diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri itu juga ta'aruf dan perlu diperjuangkan. Karena kalau tidak mengenal diri kita, maka kita juga akan eh, tidak sebaik ya, tidak bisa lebih baik pemahamannya tentang mengenal Tuhan kita gitu. Ada perkataan baik ya, bagus dari eh, Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama mengungkapkan ini dari Ali. Ada yang bilang ini bukan Ali, tapi kita perlu uh, mengambil ibroh dah atau mengambil fadilahnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Nah, ini landasan kita bisa menjadi pribadi muslim yang qawiyun aminun. Nah, mengenal diri kita sendiri. Itu. Nah, maka marifatul insan ini kita akan mengenal karakter pribadi kita dulu. Nah, ini pasti irisannya dengan takdir nih. Kenapa? Karena ya kita lahir ke muka bumi itu kan takdir Allah. Takdir itu ada elemennya kodo dan kodar ya. Nah, itu nanti juga ada hubungannya. Nah, makanya kita bahas di sini insya Allah. Nah, hakikat manusia, nih teman-teman, kalau dilihat slide-nya kelihatan ya. Hakikat manusia ini adalah ada 5. Yang pertama adalah dia itu makhluk. Ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ini juga sekaligus menjadi landasan poin yang ketiga, mukallaf. Ya, di ayat yang ini disebutkan tentang amanah ya. Sesungguhnya Allah mengamanahkan kepada gunung, langit dan lain sebagainya semuanya merasa tidak sanggup, tapi kemudian manusia mengambil amanah itu. Ya, hamalna katanya. Jadi kayak sama kayak orang hamil. Orang hamil itu juga amanah. Jadi hamil itu bisa nggak hamil itu dipindahin? Misalkan nih, nanti teman-teman di sini menikah. Oh, ini ada Sarwati ya. Ahlan. Sehat ya, Sarwati. Nah, ya. Jadi teman-teman nanti nikah terus kemudian dikaruniai oleh Allah calon baby gitu ya, hamil. Kira-kira itu amanah ya, anugerah. Kira-kira bisa nggak itu dipindahkan kehamilan kalian itu? Dijawab ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Tapi pengen tahu deh. Nggak bisa Ustaz ya. Ya nggak bisa ya. Bayi tabung. Kayak bayi tabung beda lagi ini. Ada fikihnya. Ini hakikat ya. Kita sedang membicarakan hakikat dan sunatullah. Kehamilan itu bagian dari sunatullah. Hukum Allah yang begitu rumusnya. Perihal ada case tertentu, misalkan Maryam, kemudian Hawa, yang lahir bukan dari rahim seseorang, tapi dia dari tulang rusuknya Adam gitu. Adam yang lahir langsung khalaqabiyadih ya, diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah. Nah itu berbeda, itu namanya qadar Allah, itu namanya takdir kehendak Allah. Tapi selain itu memakai rumusan namanya sunatullah. Afala ta'qilun kalau kata Allah begitu. Ya kan? Fafiru fil ardi ya. Falyanzur akibatil muqaddibin. Kita disuruh melihat nih, berjalan di muka bumi, melihat kanan, kiri, depan, belakang, semua dilihat. Ikra. Itu tujuannya adalah afala ta'qilun, kamu mikir dong gitu. Mikir, ini sebegini bagusnya, indahnya, ini kira-kira kebetulan nggak? Enggak, ada penciptanya. Nah, semua itu ada rumusnya, ada hukumnya namanya sunatullah. Nah, ini sebenarnya mohon maaf, mana tadi?
slide-nya. Ini sebenarnya masuk ke slide kedua sebenarnya. Nah ini. Tapi lompat dulu ya. Oke, nanti tolong ingatkan yang tadi ya. Kita sudah masuk ke sunatullah ya tadi. Tapi nggak apa. Nah, hamil tadi termasuk sunatullah gitu. Dan amanah itu nggak bisa dipindahin. Nah, maka sama dengan ketika hakikat manusia ini sebagai seorang yang sebagai seorang makhluk ya diciptakan. Dia nggak bisa dipindahin. Memang manusia itu udah ciptaan Allah. Nggak ada yang nyiptain selain Allah. Bahkan masterpiece dari ciptaan Allah itulah manusia itu. Ya, ada nggak ciptaan Allah yang lain yang sesempurna manusia? Ada nggak teman-teman? Ada yang berani jawab nggak? Ada, Ustaz, siapa namanya? Thanos. Thanos dari planet mana planetnya Thanos? Atau ini Vegeta, musuhnya Son Goku dari planet Vegeta atau Piccolo, planet Namek. Enggak, itu cuma imajinasi semua. Jadi faktanya, realitasnya, kebenaran yang ada secara hakiki, hakikat bahwa manusialah ini yang menjadi masterpiece ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk lain yang paling sempurna, sesempurna ciptaan manusia. Makhluk yang bernama manusia gitu. Kalau di-compare sama jin dari ciptaan dari api, satunya dari nur yaitu malaikat, kita ini ada di tengah-tengah gitu. Kita ini gabungan antara dua hal itu. Ya, elemen yang punya nilai-nilai apa ya? Dia seperti nafas ya. Dia nilai-nilainya itu ruh ya. Nur dari cahaya itu sendiri, sifat-sifatnya itu kan seperti api dan cahaya itu mirip gitu. Tapi api ini punya faktor tadi kemarahan, ghadab yang merusak. Nah, bedanya itu. Nah, tapi kita lebih sempurna lagi, kita ada dari kholaq tahu mintin ya. Allah menciptakan dari lapisan tanah yang paling bagus. Ada yang bilang mukmin turab, lapisan tanah yang gabungan ya. Ada bermacam-macam gabungan dari model tanah. Dan kalau kita memahami hakikat penciptaan manusia itu, selain tanah ya yang diambil dari berbagai lapisan yang terbaik, itu ada nafs ya, ada nafs. Nafs ini ada dua, nafs yang su dan nafs yang lawannya su apa? Husni ya. Ya, jadi makanya ada nafsu. Nafsu itu gabungan dari nafs plus su. Nah, makanya nafsu selalu cenderung pada amaratun bisu ya. Perbuatan yang merusak atau perbuatan yang apa angkara murka gitu. Atau paling enggak nafsul lawamah, kadang baik kadang tidak baik gitu. Fujur hawa taqwa. Nah itu. Nah, makhluk yang bernama manusia yang diciptakan ini kemudian di antara penciptaan itu dia juga diberikan label ya, titel mukarram, dimuliakan. Nah, settingan manusia itu sebenarnya adalah dimuliakan oleh Allah. Sampai pada pilihan ketika dia fujur hawa taqwa, dua pilihan, mukhayyar. Dia diberikan pilihan untuk memilih antara dua pilihan kehidupan gitu. Nah, ulama menjelaskan ya asal penafsiran penjelasan dari innallaha yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu maksudnya sebenarnya bukan kepada yang biasanya dipakai trainer-trainer itu, bukan. Kalau trainer ya, bahkan sebagian ustadz juga pakai tuh untuk melakukan memberikan fondasi dalil bahwa kalau kita nggak berusaha itu Allah tidak akan berubah. Ya iya betul. Tapi ada yang lebih dalam dari itu, gitu maknanya. Jadi tafsir aslinya ini saya ambil dari beberapa mufassir ya. Itu menyebutkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumi, itu ada hubungannya dengan makhluk yang namanya manusia ini yang punya label namanya mukarram. Jadi manusia itu semua dari Adam, kullu bani Adam, semua itu mukarram.
Makanya eh, Allah dalam hadis qudsi juga disebutkan kan, sesungguhnya saya mengharamkan perbuatan zalim kepada diri saya maupun kepada manusia, kepada semua makhluk saya. Karena apa? Karena memang mukarram dimuliakan. Allah sendiri itu memuliakan kita. Gitu. Bahkan ngasih label kita khalifah. Apa enggak kita itu harusnya bersyukur ya gitu. Nah, maka kalau sudah sadar, bukan sadar, sudah paham, harusnya levelnya dinaikin tuh. Next level dari paham itu sadar gitu. Jadi menjadi paham itu belum tentu menjadi sadar. Nah, kefahaman ini harus diikuti kesadaran. Sadar loh gitu. Kalau orang Jawa, orang Surabaya, ya awakmu sadar loh. Kamu itu khalifah gitu. Iya, aku paham khalifah, tapi ternyata masih melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan khalifah. Contoh, berbuat apa? Maling, apalagi misalkan mencuri, berzina, korupsi, berbohong. Itu kan perbuatan yang tidak mencerminkan khalifah. Jadi sebenarnya yang membuat hina itu manusia sendiri. Perbuatan yang fujur tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, tapi settingan awal kata Allah, innallah la yughayyiru. Allah itu tidak pernah mengubah settingan awal manusia, yaitu dimuliakan. Itu tidak pernah dirubah. Hatta yughayyiru ma bi, sampai mereka sendiri yang merubah menjadi makhluk yang hina, gitu maksudnya. Sampai mereka sendiri yang tadinya mendapatkan rezeki yang harusnya dikasih oleh Allah dengan jalan yang halal, sampai mereka sendiri yang menjemput dengan jalan yang haram. Padahal rezekinya juga itu aja. Gitu. Allah udah takar 50.000 tahun sebelumnya, itu semua di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Nikah, misalkan ya, nikah sama seorang, jodoh kamu itu udah ditulis. Tinggal tergantung kamu mau jemput dengan cara yang dimuliakan atau dengan cara yang tidak mulia. Sama, cuman beda rasa, beda beda apa? Kan soal rasa ya. Rasa syukur, sabar, ya, rasa ikhlas itu kan rasa. Boleh jadi peristannya sama, menikahnya sama, tapi rasa keberkahannya itu beda. Jodohnya sama mungkin, tapi kalau dijemput dengan cara yang kita sendiri mengubahnya, yang tadinya Allah muliakan dengan syariat, kemudian kita ubah menjadi cara-cara yang hina, maka berkurang. Berarti yang membuat barokah itu berkurang siapa? Kita sendiri. Yang membuat rezeki itu kemudian menjadi haram siapa? Kita sendiri. Padahal sebenarnya jatahnya itu halal, dimuliakan. Nah, maksudnya ayatnya itu sebenarnya. Jadi lebih jauh dari itu. Nah, nanti dalam eskalasi takdir, ya kan, ketika kita mau bertobat, inabah ya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Nah, itu Allah lebih mencintai itu. Udah tahu salah, ya udah, nih kamu udah dikasih tahu rumusan kaidah dalam sunatullah. Kalau orang bersalah itu dalam kaidah sunatullahnya itu ada namanya pintu taubat. Nah, kalau udah dikasih tahu ilmunya, faham kalau dia salah, kemudian faham ada jalur tobat, masih nggak ditempuh, nah itu berarti nggak sadar ya. Berarti jadi faham belum tentu jadi sadar. Gitu. Yang paling penting itu sadar. Kesadaran itu sangat mahal. Hidayah itu mahal sekali. Hidayah yang paling utama, hidayah kesadaran tentang bertobat itu mahal. Dan yang lebih mahal lagi adalah hidayah istiqomah. Nah, dan semua itu butuh ilmu. Makanya banyak doktor, profesor, paham ilmunya, tapi dia nggak nyadar apa istilahnya. Kalau Imam Syafi'i bilang, orang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak menyadari ilmunya itu perlu diamalkan, cuman paham doang, teori, dia seperti pohon yang tidak berbuah. Gitu. Kelihatannya bagus, tapi nggak ada manfaatnya. Nah, itu. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari hari ini. Jadi, menjadi faham itu nggak cukup. The next level dari yang kita mau capai, ya, yang akhirnya kita menemukan sesuatu yang lebih hakikat adalah jadi sadar.
sadar, kemudian kita amalkan sesuai dengan kefahaman kita yang hakikat, yang hakiki, bukan persepsi. Karena persepsi itu zone, levelnya masih dugaan. Harus diperkuat menjadi yakin. Nah, puncak ilmu itu yakin. Dan buah dari al-yakin itu adalah al-hikmah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Karena apa? Yang paling menentukan mudarat dan manfaat bangsa itu pemimpin. Maka pemimpin itu harus dipimpin dengan yakin, dengan ilmu, puncaknya ilmu. Dan buahnya itu untuk implementasi ke lapangan, kesadaran itu ada di dalam hikmah itu tadi sendiri. Nah, dan pintu-pintu hikmah itu, kesadaran itu hanya bisa ditempuh dengan al-yakin, keilmuan yang benar, ya. Bukan ilmu yang dianggap benar, bukan. Karena banyak juga ilmu yang dianggap benar, dianggap ilmu, tapi sebenarnya bukan ilmu. Hakikatnya justru merusak. Nah, gitu ya. Jadi tadi udah makhluk, manusia itu hakikat makhluk, mukarram, mukallaf, terbebani, ya, dan muhayyar, ya, diminta diberikan pilihan. Nah, pilihan tadi ada hubungannya sama kemuliaan manusia, dan berikutnya majzi. Jadi dia akan dimintai tanggung jawab atau diberikan balasan. Ya kan kayak pesannya Jibril, ya. Ish masyita fa innaka mayyitun. Muhammad, kamu hiduplah sesukamu, maksudnya. Sesungguhnya kamu akan mati suatu hari. Kemudian yang berikutnya apa? Wa ahbib man syi'ta, ya, fa innaka mufarriquh. Cintai siapapun yang kamu kehendaki, tapi kamu pasti berpisah. Dan yang terakhir adalah wa'mal masyi'ta fa innaka majziyubih. Dan beramalah apapun yang kamu inginkan, kamu akan diberikan ganjaran atau dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini konsep-konsep takdir yang harus kita sadari, ya. Setelah paham, kita sadari, lalu kita amalkan, menjadi kunci kaidah dalam kehidupan kita. Nah, kaidah inilah yang menjadi panduan kita untuk meraih setiap fase kehidupan itu menuju titik-titik terbaik yang bisa kita capai. Ya, contoh, bikin kopi. Bikin kopi itu ada kaidahnya nggak, teman-teman? Ada, ya. Kira-kira kalau kita bikin kopi, lebih enak mana? Diseduh pakai air panas dengan panas yang tepat, atau pakai air dingin aja? Kalau sesuai kaidah mah pakai air panas, Ustaz. Nah, itu namanya sunatullah. Itu namanya ilmu, kaidah yang diberikan oleh Allah agar kita mencapai kondisi-kondisi yang paling terbaik dan ideal yang bisa kita capai dengan akal kita. Nah, seringkali orang gara-gara ego, gara-gara bete sama keadaan, sabodoting, gitu, ya. Pokoknya ngopi, udah airnya sembarang, udaknya sembarang. Itu di kafe-kafe itu, yang mahal itu cara ngudeknya itu loh, sampai bentuknya love gitu loh, itu mahal. Itu yang mahal sebenarnya. Jadi sebenarnya kopinya bikin di rumah sendiri bisa juga, ya, tapi cara teknik, bahkan ada alatnya, ya. Apa itu istilahnya? Yang suka ngopi siapa di sini? Saya tuh nggak terlalu, ya, tapi suka heran, makanya kok ada kopi harganya sampai puluhan ribu, padahal keberi sasetan gitu kan, cuman goceng. Nah, itu ada ilmunya, ada kaidahnya. Nah, manusia itu diberi akal, diberi hati, diberi penglihatan, pendengaran untuk memahami bahwa Allah itu memberikan kaidah sunnatullah ilmu yang bisa kita capai dengan ikhtiar yang baik. Nah, ini di slide berikutnya. Nah, jangan sampai hanya karena kita lagi bete, lagi marah, atau lagi ego gitu, ya, kita terus kemudian enggan untuk mencapai kaidah itu, sehingga kita nggak mencapai kondisi yang ideal.
lalu belakangan ngomong ini qadarullah, ini yang terbaik dari Allah. Nah, itu nggak boleh kayak gitu tuh. Paham ya? Paham nggak? Ketangkep nggak? Jadi seringkali ada orang yang ya qadarullah memang sudah takdir Allah yang terbaik. Tapi sebenarnya dia itu enggan melakukan kaidah tadi. Ya. Jadi akhirnya ngomongnya qadarullah. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kamu begitu ya karena kamu egonya itu tadi. Kamu punya masalah pada keengganan. Nafsunya gitu. Dominasi nafsunya. Sehingga ketika kebenaran yang berdasarkan ilmu itu datang, tapi kita menolak atas nama keengganan. Karena macam-macam alasannya. Ada yang kadang katanya galau ya. Ada yang masalah karena masalah apapun. Masalah di kerjaan, masalah di organisasi, masalah di mana lagi, rumah tangga, hanya karena ego. Kemudian dia tidak mau tunduk pada kaidah ilmu yang berada pada naungan kebenaran itu. Sehingga akhirnya kondisi ideal yang harusnya bisa dicapai, dia nggak mau capai. Terus mengatasnamakan ini, qadarullah wa masyafal. Nah ini tipis sekali. Banyak sekali yang keliru dalam memahami ini. Ya, jadi memang problem utama itu makanya ketika Rasulullah setelah perang Badar ya ditanya oleh sahabat ya Rasulullah ini benar-benar jihad akbar luar biasa nih gitu kan. Ya kata Rasulullah, kita memang habis pulang dari jihad akbar menuju jihad yang lebih besar lagi katanya. Emang ada Rasul jihad yang lebih besar lagi dari perang Badar? Ada. Jihadun nafs, melawan diri sendiri. Itu maksudnya adalah melawan ego, melawan nafsu yang cenderung su. Makanya su nanti ujungnya ke su'u zon. Makanya penyakit satu-satunya hati itu adalah dzonnal jahiliyah. Ya, fi qulubihim marad. Marad itu single. Dosa hati itu cuma satu. Dosa paling berbahaya dan paling sering menjangkiti manusia. Marad itu adalah dzonnal jahiliyah. Bersangka buruk kepada Allah SWT. Makanya tadi kembali lagi ke status manusia yang mukarrom tadi, ya kan? Manusia itu awalnya mukarrom sampai dia sendiri mempersepsikan salah kepada Tuhannya, sehingga ada dzonnal jahiliyah, akhirnya jahiliyah lah yang dia dapat. Karena dia sendiri sudah mengubah settingan muharram, ya tadi yang dimuliakan dengan harusnya dengan husnudon ya, dzon kepada Allah itu harusnya dzon yang baik gitu ya. Kemudian dia berubah jadi persepsi yang salah, maka berantakan yang lain. Ya, contoh misalkan dalam rumah lah, misalkan kita sebagai anak, kita itu marah bete sama orang tua. Kenapa? Orang tua saya begini sih, dulu aja saya bahkan misalkan punten ya, kan mungkin ada ya orang tua yang level pendidikannya kita lebih tinggi karena kita emang teknologi maju, dibiayai orang tua gitu loh. Tapi kalau dia tidak tunduk kepada kebenaran, ini akan menjadi bibit-bibit kesombongan. Kenapa? Memandang orang tuanya, bapak kan lulusannya nggak begini, nggak tinggi gitu ya, atau memandang orang tua lebih rendah. Nah itu namanya dzonnal jahiliyah kepada orang tua, dan itu kemudian dzonnal jahiliyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia keliru memandang konsep diri mukarram dari manusia dan konsep berbakti kepada orang tua. Ini nanti dalam rumah tangga pun berlaku, teman-teman. Makanya kebenaran itu aturan Allah. Sehebat apapun engkau, dokter, profesor, kepada orang tua, kamu tidak lebih mulia dari orang tua. Tidak lebih. Bahkan harus lebih berhormat dan berbakti. Sebagaimanapun. Jadi tidak pernah ada hak anak, mau orang tuanya dia itu nggak ngaji, bahkan orang tuanya mungkin, mohon maaf ya, ada yang bertengkar, bahkan ada yang zolim pemakai narkoba gitu. Tidak ada hak sedikit pun seorang anak untuk memprotes, membuat orang tua kecewa, bahkan menangis. Sejelek apapun kondisi orang tua. Itu bagian dari kaidah ilmu dalam konsep Islam. Nah, kalau sampai alasannya, kan orang tua sih nggak ngaji, begini-begini, terus menganggap kita lebih benar dan lebih baik dari orang tua, itu namanya dzonnal jahiliyah. Prasangka jahil. Nah, itu yang kemudian marot yang ada dalam diri kita. Nah, itu teman-teman, makanya bahaya betul. Makanya
kalau kita nggak sering melingkar begini ya, saling ingatkan, ya itu benar-benar kita bisa terpeleset, terpelanting ilmu tinggi, tapi tidak mewujud kepada amal solih. Solih muslih, ya kan? Islah, ya perbaikan. Orang-orang yang melakukan amalan yang perbaikan. Bagaimana bisa melakukan perbaikan kalau zonalnya aja zonal jahiliyah, suudzon gitu. Bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kalau kita menyikapi takdir yang kita pikir tidak baik, itu kita menyangka Allah itu sedang menghukum kita. Enggak. Allah itu default settingannya mukarram. Allah itu memuliakan manusia. Bahkan ketika kita dikasih ujian, itu Allah sedang memberikan kemuliaan berupa apa? Konteks persepsinya adalah bahwa kamu diminta untuk kembali lagi ingat kepada Allah. Allah sedang rindu pada kita. Kamu sedang rindu apa? Allah sedang kangen. Allah kemudian memberikan penghapusan dosa. Kemudian Allah memberikan banyak pahala di semua episode kehidupan kamu yang kamu rasa sakit itu. Nah, ini angle-angle yang husnudon ya, don kepada Allahnya, don yang husni, yang baik gitu. Nah, ini teman-teman. Makanya ketika menyikapi takdir Allah yang berupa qadar ini, kaidah berdoa dan bertawakal itu adalah husnudon kepada Allah, husnudon billah. Nggak mungkin kalau kita doa kok suudon kan Allah. Ya kita aja kalau dituduh dengan suudon kita kan nggak suka kan. Ada teman kita nuduh kita apa gitu. Apalagi Allah gitu loh. Ya nanti kamu nggak diurusin sama Allah. Urus aja urusanmu sendiri. Nah ini naudzubillah gitu. Nah tapi jangan lupa kita sebagai manusia harus tetap menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu apa? Ikhtiar dengan sabar. Ya wasta'inu bisobri wassalah, dengan cara menegakkan kesabaran. Dan orang yang bisa bersabar dengan konsep sabar adalah sabrun jamil, hanya orang-orang yang benar dalam menegakkan sholat. Selama sholatnya belum benar, dia tidak akan bisa bersabar. Karena sabar itu pasti jamil. Tapi kalau di meme WhatsApp itu ada sabar itu pasti kesel. Itu meme yang bikin ketawa. Emang bener kan? Orang sabar itu kan kesel sebenarnya kan. Tapi kesal itu mau kesal sama siapa loh? Takdir kamu itu Allah yang setting kok. Dan kamu itu di setting itu mau karom kok. Gitu. Berarti kan suudzon kita gitu. Yang menjadi masalah itu mindset kita itu keliru memahami takdir Allah. Mindset kita keliru memahami makna hakikat manusia, makna hakikat takdir. Nah, makanya terjadi banyak pertikaian kisruh di luar sana itu karena orang-orang yang gagal paham. Kalaupun ada yang paham, orang-orang yang tidak sadar. Ya, belum sadar. Kalau orang sadar, dia pasti mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah. Itu sudah jadi rumusan dari Allah SWT. Itu teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf nih, kelebihan 9 menit. Mangga silakan bisa diskusi di sini, ada siapa aja. Yang belum kenalan silakan kenalan. Ayo ta'aruf ya, kita harus sampai pada level ta'aruf di sini. Mangga. Silakan. Kemarin ada yang bilang, Ustadz boleh nggak ngajakin teman yang nggak ikut insan cendikia tapi emang teman dekat untuk ikut halakoh ini. Boleh aja sih menurut saya. Karena khawatirnya nanti kena surat abasa ya. Abasa wa tawalla anjabuna. Rasulullah kan milih mau berhalakoh sama tokoh-tokoh Quraisy. Padahal di saat yang lain ada seseorang yang buta ya, yang dikiranya ya begitulah, teman-teman tahu sendiri. Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Coba Rasulullah kalau pakai ego, kira-kira malu nggak tuh? Ada ayat negur dia sendiri, terus disampaikan ke sahabatnya. Coba kalau Rasulullah ego. Kayak Rasulullah tuh nggak punya ego sama sekali. Nggak punya ego. Lillah. Orang yang lillah tidak punya syarat apapun dan tidak punya barrier apapun ketika dia mencintai, ketika dia memaafkan, dan ketika dia berbuat amal soleh. Nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Nah, itu namanya lillah.
Ya gitu. Mangga ada yang diskusi, mangga juga di-share ya. Kalau ada yang keliru, disanggah juga boleh. Ada yang lebih bagus pendapatnya, maka kita sharingkan. Silakan, semoga bisa hidup diskusinya. Assalamualaikum Ustadz. Ada yang ngomong juga. Salam. Ya, kalau bisa open cam, open cam. Widya, Afwan Ustadz tadi itu ada kelas pengganti. Jadi Widya baru gabung jam 8. Ini ngerasa kayak, aduh rugi banget daging semua. Tapi Widya baru gabung pas Ustadz menjelaskan hakikat manusia ini. Jadi agak loading sedikit nih memahami apa yang tadi Ustadz sampaikan. Terus tapi tadi ada, Nah, ini kan ya Ustadz ya, ada rekamannya kan ya Ustadz? ada, insya Allah. Enggak, belum lama kok. Oh iya, iya. Kayak ngerasa rugi aja gitu, telat Ustadz. Siap-siap. Gimana Mbak? Ada diskusi apa nih? Belum sih Ustadz, nyimak dulu aja nih Widya. Tadi Siap-siap. mau menyampaikan itu. Mangga nih tadi kok teh ya? Siapa panggilannya ya? Kak Zalika Melza nih tadi udah open nih, potong sama Ini, Widya. Mangga ini teh. ya silakan. Udah di chat kali ya. Yuk diskusi. Kita maksimalkan sampai jam 9 aja, jangan kelamaan juga. Biar bisa mengefektifkan waktu. Widya belum ada Mbak, belum ada. Soalnya telat datangnya. Afwan. Gak apa-apa, aman-aman. Yuk yang lain, silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita closing. Mangga Jalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat materi malam ini mengenai hakikat manusia. Semoga jadi amal jariah juga ilmunya. Amin. Boleh nggak saya bertanya jika on off topik gitu, keluar dari topik? Nggak apa-apa, silakan. Beberapa minggu yang lalu, bulan Desember, Ustadz ada share tentang Aspire, oke, dari Harvard University. Saya bertanya, itu tuh joinnya bisa kan? Soalnya saya udah ke link itu buat esai lagi pakai bahasa Inggris. Dan jadi anak-anak insan cendekia itu bisa gabung kah? Soalnya tahun lalu itu yang dari Indonesia yang diterima cuma 6 orang dari ratusan mahasiswa dari seluruh negara di dunia gitu. Jadi itu gimana ya Ustadz ya prosesnya, alurnya gitu? Apakah sesulit itu atau bagaimana? Syukron, jazakallah khairan. Ya, yang apa ya? Yang di grup itu ya? Iya, yang Ustadz share di grup Insan Cendekia Family. Punten. Boleh ini ya di mention lagi nggak ya? Saya betul. Aspire. Oh gitu. Harvard ya. Aspire leader. Ya. Oh, Jalika udah daftar ini kemarin sampai tanggal 14 ini. Email sudah saya daftarkan, cuma banyak itu apa? Banyak dokumen yang harus diberikan ke mereka kayak esai gitu. Ya, nah notifikasinya apa terakhir? Saya udah disubmit. Belum disubmit. Nah, sebenarnya prinsipnya gini sih, di semua seleksi dari suatu kegiatan itu memang hal yang paling utama esai. Setelah esai itu wawancara. Jadi esai itu makanya gini, makanya teman-teman jarang orang yang memahami hakikat dari kehidupannya sendiri. Itu yang paling penting dalam esai. Jadi strong why itulah yang dicari dalam esai. Apapun mau dia apply S2, S3, event leadership di luar negeri itu yang dicari orang tuh big why dari kita. Gitu. Kita itu mau bikin apa,
bahkan yang dicari itu sebenarnya impact, social impact ya, sustainability dan social impact itu yang paling utama gitu. Nah, aspired leader ini salah satunya gitu ya, yang biasanya dia itu connect dengan itu namanya istilahnya apa ya, kok saya lupa, yang ada ada rumusan dari PBB itu, ada yang bisa ingetin nggak? Rumusan apa gitu dari PBB, salah satunya itu tentang pendidikan sosial, kemudian kesetaraan gender ada di situ. Tentang woman, Oh, ada yang apa Nusat? SDGs Yang ya. SDGs. Oh iya. SDGs. Nah, jadi semua program itu rumusannya PBB sudah menjadikan SOP. SDGs adalah undang-undang, ya, undang-undang yang harus dipenuhi oleh semua program yang berkait dengan pemuda, bahkan nation ya, bahkan nation level, level top leader dari sebuah negara gitu. Nah, SDGs ini itu teman-teman harus mencari big why-nya. Misalnya contoh ya, big why, ya, hakikat dari pendidikan itu apa sih? Nah, itu teman-teman akan dapatkan itu rumusannya. Salah satu yang paling core itu ada di halakoh kita nih, yang kita sedang coba tularkan ke teman-teman dengan konsepnya dari Prof. Dr. Syed Muhammad Nakib Alatas. Ya, the most important thing in education adalah apa? Inculcation atau penanaman adab. Dan krisis hari ini itu adalah krisis adab. Sehingga ketika betul mencerdaskan bangsa, jadi bagus, mencerdaskan bangsa itu satu hal. Tapi betapa banyak sekarang orang cerdas, tapi dia nggak nyadar bahwa dia itu khalifah yang diminta untuk islahuddin. Nah, ya, hakikat dari syariah itu apa? Ada maqasidus syariah. Ada 5 pesan syariat. Yang paling utama itu islahuddin atau imaduddin. Ya, menolong agama atau menjaga agama atau menegakkan agama. Ya, bahkan kalau ada istilah khalifah dulu namanya nuruddin, pencahaya atau cahayanya agama. Kenapa? Karena ketika itu ya, sistem pemerintahan di muka bumi ini, bahkan rakyat itu sedang gelap-gelapnya pengamalan agama. Makanya dia sampai disebut dengan Nuruddin Jangki. Ada yang disebut Imaduddin, ya, penegak agama. Itu hakikat pendidikan, menjadi pribadi yang mau memperjuangkan menegakkan agama. Nah, ini nanti ada pembahasannya juga, sempat nih Wahidah join nggak di sini? Wahidah sempat japri ya tentang humanity above religion. Nah, itu pesannya gimana? Coba teman-teman ada diskusi nggak? Ya, ada pihak tertentu yang kencar banget propaganda humanity above religion. Nah, gimana diskusinya coba? Ini bagian dari SDGs juga. Kalau kita nggak benar-benar tahu hakikatnya, kita kepleset tuh. Kita bisa ikut jadi propaganda value itu. Nah, gimana, ada diskusi? Humanity above religion. Berarti kemanusiaan itu di atas agama. Gimana cara memanainya? Ini sharing ya. Dari sisi negatifnya atau positifnya, Ustaz? Apa aja, silahkan share. Positifnya begini, negatifnya begini, silahkan. Kalau menurut saya sih positifnya itu kebaikan, kita melakukan kebaikan itu tanpa memandang agama apapun. Misalnya kalau kata Ustaz Adi Hidayat ya, kita pengen nolong orang, apakah kita harus bertanya kamu agama apa gitu? Kalau bukan Islam berarti nggak usah tolong gitu. Seharusnya meskipun kita Islam, misalnya ada yang tabrakan, tahu-tahu dia agamanya Majusi contohnya, atau dia Kristen gitu, nggak mau ya harus kita tolong karena dia juga manusia gitu kan. Tapi kalau dari sisi negatifnya adalah humanity above religion is kayak kemanusiaan di atas agama, berarti dia melakukan kebaikan atau keburukan suka-suka dia itu berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan kebebasan yang dimiliki tanpa dia melihat nilai-nilai agama. Dia nggak lihat kalau itu dosa atau enggak, buruk atau enggak gitu bagi agamanya sendiri. I think that's it.
Bagus ya, Lika. Nah, berasa nggak dunia ini sedang ada pada pihak mana? PBB ada pada pihak yang mana? Barat. Barat lah, Western civilization, Western worldview. Cara pandang orang Barat itu pada pihak yang mana? Ya, pihak mereka. Pihak mereka berarti humanisme ya. Dia Ya, menaruh, humanisme. meletakkan bahwa asas kemanusiaan ya yang harus, makanya nggak boleh dong nyalahin kan LGBT itu hak-hak mereka ya kan, arahnya ke situ tuh. Nah, gimana Islam memandang? Nah, kalau kita memandang dari sisi ini nggak disalahkan juga ya, perspektif yang pertama bagus tuh kata Ustadz Adidayat atau semua aktivis Islam berkata sama seperti itu, bahwa kebaikan itu ya hak untuk semua manusia. Makanya kan rumus hakikat manusia apa? Mukarram kan. Maka kalau kita melakukan tindakan yang menghinakan manusia lain, walaupun dia non-muslim, maka kita sebenarnya sedang menyelisihi hakikat sebagai manusia. Dan kita sedang berlaku kelakuan yang bukan khalifah fil ard, gitu. Dan itu nggak boleh. Dan itu Allah nggak suka. Nah, Rasulullah juga nggak pernah nyontoin kan. Nah, makanya kita harus tetap memuliakan sesuai kedudukan status manusia itu. Nah, cuman masalahnya adalah ada golongan muslim yang menjadikan senjata kemanusiaan itu sebagai propaganda untuk menyudutkan pihak tertentu. Nah, ini yang nggak boleh. Sehingga kemudian narasi humanity above religion itu seolah-olah humanity dan religion itu pada level yang sama untuk dibenturkan. Dan pemikiran ini keliru besar. Bahwa humanity dan religion tidak pernah selevel, tidak pernah satu meja. Sebagaimana Pancasila dan agama itu tidak pernah satu meja. Pancasila selamanya ada di bawah agama. Kalaupun mau meletakkan itu di atas, ya, kenapa? Karena Pancasila itu lahirnya dari intisari agama. Agama apa? Agama Islam. Ya, contohnya banyak sekali ya pasal-pasal yang memuat Islam ya, narasi dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid ya. Kemudian kemanusiaan yang adil adalah dari Islam. Beradab, adab juga dari Islam. Ma'dubatullah. Ya. Kemudian apalagi persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan ro'iyah, itu rakyat oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah itu jadi dari Islam juga. Perwakilan al-wakil, wakalah juga Islam. Ya, jadi Islam semua gitu. Value-value intinya. Maka Pancasila dan agama itu tidak pernah satu level dalam satu meja. Dia ada di level yang berbeda makomnya. Sehingga tidak untuk dibenturkan. Kalau kondisinya adalah Pancasila itu dari sisi ilmu, ya dari sisi ilmu, hakikat ilmu, ya maka selamanya semua ilmu yang ada di bumi ini selalu ada di bawah agama. Karena hakikat ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Maka ilmu tertinggi adalah kalamullah. Ya, Quran dan kemudian teladan dari Rasulullah. Hakikat ilmu. Tapi kalau hakikat syiar, ya syiar, ya kan? Syiar itu apa? Bagaimana kita menampilkan ilmu itu secara wajadilhum billati ahsan. Nah, kalau secara syiar, oke, kita bicara humanity, maka humanity itu menjadi misi utama dari agama, gitu bahasanya. Makanya kalau kita mempersepsikan humanity above religion, itu persepsi pertama tadi, pendapatnya Zalik itu betul. Itu maksudnya adalah humanity itu adalah misi dari agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan agama ini sendiri, Rasulullah sendiri diutus rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta ini itu adalah bagian dari inti misi dari agama. Rahmatan lil alamin. Jadi nggak pernah ada ceritanya agama kita dibenturkan semua alam. Mau alamnya itu alam manusia, alam jin, ya. Jadi sekarang alam manusia humanisme, ya kan. Nanti alam jin, jinisme, ya. Teman-temannya siapa itu pesulap? Siapa namanya yang dilawan pesulap merah itu? Atau semua itulah yang berhubungan sama itu.
Nah, kemudian apalagi alam scientific ya. Kemudian relativisme, lahir postmodernisme. Nah, itu semua nggak pernah bisa dibenturin kepada agama. Kenapa? Karena memang nggak level. Gitu. Nggak boleh pemikiran yang membuat agama itu kemudian ditarik menjadi semakom ya level yang sama dengan semua pemikiran yang ada ideologi di dunia ini, maka itu keliru. Makanya penting di materi Islamic Worldview pengantar itu di channel YouTube kita itu kalau bisa disimak lagi gitu. Ada struktur berpikir kita itu harus rapi ya, sistematis sesuai dengan bagaimana agama ini membuat strukturnya atau Allah itu mengatur. Nah, kalau sudah begitu nggak kacau ya pemikiran kita, akhirnya kita bisa mencari hakikat tertentu. Maka kemudian kalau Zalika dan teman-teman yang join Aspire Leader, join apa PPAN, join apa lagi misalkan Harvard Cambridge Exchange program dan lain sebagainya, itu semua ada pada misi agama kita untuk menampilkan bahwa Islam rahmatan lil alamin, dan tidak pernah ya, jangan pernah kita kemudian tanpa hikmah dalam memahami misi itu ya. Hikmah itu buah dari al-yakin ilmu, dan ilmu itu selalunya sesuai dengan syariat gitu. Jadi jangan sampai mencampur adukan apa ya, istilahnya kalau atas nama kemanusiaan terus kita kompromi gitu, enggak juga gitu. Justru karena kita memuliakan manusia atas nama kemanusiaan, kita itu ngasih tahu yang benar tuh begini gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi humanity above religion itu diletakkan pada perspektif dan worldview bahwa humanity itu adalah misi, salah satu misi utama dalam maqasidus syariah, dalam religion. Selain ya, menjaga agama, dalam menjaga apa? Hifdun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa manusia, menjaga hak-haknya manusia, menjaga kemuliaannya manusia. Salah satunya sesuai dengan penciptaan bahwa laki-laki itu berpasangan dengan perempuan, Adam itu dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep gitu. Itu salah satunya. Nah, jadi sasarannya humanity above religion itu dia akan mengakui dan melegalisasi LGBTQ, itu salah satunya, kesetaraan gender, liberalisme dan lain-lain, feminisme dan lain-lain. Gitu teman-teman. Oke, ada diskusi lain? Terima kasih ini perspektifnya dari Jalika dan juga tadi teman-teman yang lain, Mbak Widi. Terus siapa tadi yang sudah sharing? Ada lagi nggak? Oke. Udah jam 9 pas. Kalau sudah tidak ada, berarti bisa kita cukupkan. Ya, artinya untuk menutup ya, bahwa tujuan pendidikan kita di Indonesia, ini kan kita tadi membahas tentang pendidikan jadinya ya. Manusia itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, fondasi awal dari terbentuknya atau lahirnya generasi yang beradab, generasi yang beriman dan bertakwa itu memang dari pendidikan, dan pendidikan itu fondasinya qala Allah wa qala Rasul. Nah, sehingga kemudian menjadi cerdas itu harus diiringi dengan menjadi beradab, menjadi bermoral. Landasan moral itu akhlakul karimah, landasannya ibadah yang ikhlas ubudiyah. Ikhlas ubudiyah hanya bisa dicapai dengan ilmu dan alamah yang mengenalkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau ada orang cerdas tapi dia menyelisihi moral, berlaku miradab, maka dia sebenarnya nggak cerdas. Dia hanya tertipu dengan kecerdasan. Ya, maka tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa. Kemudian berdaya saing global dan sebagainya itu ada di tujuan pendidikan Undang-Undang tahun 2003, bisa dicek. Tapi ujung dari itu adalah memang menjadi manusia yang qawiyun aminun. Tidak hanya cerdas menurut manusia, tapi juga cerdas menurut Allah dan Rasulnya. Nah, cerdas menurut Allah dan Rasulnya adalah ketika kita mengetahui realitas kehidupan itu akan menjumpai kematian, sehingga harus beriman kepada yang gaib, dan yang sebaik-baik pengingat orang cerdas adalah yang mengingat kematian. Ya, dampak dari kematian itu apa? Ya, fa inna majziyubih, kita akan dimintai tanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga untuk pengingat buat diri saya pribadi.
Semoga bermanfaat teman-teman. Insya Allah kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti yang sharing kalau tidak ada pembicara lain dari teman-teman juga bisa nanti diagendakan. Yang sudah siap akan mengisi itu ada Mbak Widya. Nah, di sini ada Mbak Widya. Kemudian ada juga Wahidah. Kemudian ada juga Ainun ya. Kalau nggak salah ini setidaknya dari internal ada 3 pemateri yang bisa sharing. Ya, yang bisa sharing untuk memperdalam bagaimana pemahaman kita tentang membangun pribadi sebagaimana keilmuan yang kita dapatkan dari Prof. Nakib Alatas, dan Alatas ini sendiri fondasinya itu dari Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin gitu, dan Ihya Ulumuddin ini semua ulama sepakat ya, Al-Ghazali ini hujjatul Islam. Nah, semua kitab ya kalau nggak ada Ihya Ulumuddin itu ada udah cukup. Nah itu jadi insya Allah kita coba merutinkan ini meskipun sebentar sedikit, tapi semoga Allah terima, semoga Allah ridhoi. Begitu teman-teman ya. Yang lain boleh nanti mengajukan juga kalau ada materi yang bagus, silakan diajukan karena kurikulumnya juga terus diupdate insya Allah. Baik, itu ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oh, cukup, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punten sebelum live ya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Di sini ada Dalika, Sarwati, Mbak Ria, Mbak Widya, kemudian Sadia, dan saya mengundang teman-teman untuk bisa aktif di Insun Cendekia dan di Yayasan Visi Foundation untuk program-program yang selanjutnya. Ya, semoga menjadi amal jama'i yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu nanti bisa kontakkan sama saya langsung atau sama Hikmah ya. Insyaallah. Ya, atau non bisa. Tenun, Ustaz. Ya, salam buat keluarga, jaga khair. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.